Pernah lihat foto-foto Perang Dunia, di mana suasana begitu mencekam dan penuh ketegangan? Lalu, mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kok bisa ya tank, pesawat dan kapal perang jumlahnya sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu di seluruh dunia? Dulu, negara-negara besar mampu memproduksi ribuan tank, pesawat dan kapal perang hanya dalam waktu 1 tahun saja, seolah-olah pabrik tidak pernah berhenti beroperasi. Bandingkan dengan sekarang, di mana untuk membeli satu skuadron pesawat tempur saja, prosesnya bisa bertahun-tahun dan penuh tantangan. Apa sebenarnya rahasianya? Ternyata bukan cuma soal teknologi yang masih sederhana, tapi juga soal mentalitas dan semangat zaman itu. Seluruh negara, dari anak-anak sampai orang tua, dikerahkan untuk mendukung perang. Semua sumber daya, manusia dan industri benar-benar difokuskan demi satu tujuan besar: produksi alutsista secara masif dan tanpa henti, demi memenangkan perang. Di video ini, kita akan membongkar alasan di balik angka-angka produksi luar biasa di era itu, dan apa yang membedakannya dan zaman sekarang. Awal abad ke-20, negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, Amerika, dan Uni Soviet berlomba pamer kekuatan. Mereka saling memamerkan kemajuan militer, teknologi, dan pengaruh politik di panggung dunia. Setiap langkah diambil untuk menunjukkan siapa yang paling unggul, siapa yang pantas disebut adidaya sejati. Jumlah tank dan kapal perang jadi simbol status, bukan soal kebutuhan, tapi gengsi. Semakin banyak persenjataan, semakin tinggi reputasi sebuah negara di mata dunia. Persaingan ini bukan hanya soal pertahanan, tapi juga soal harga diri nasional. Perlombaan senjata menciptakan lingkaran setan, satu negara tambah senjata, yang lain ikut-ikutan. Ketakutan akan tertinggal membuat semua pihak terus memperbesar kekuatan militer, tanpa henti dan tanpa kompromi. Anggaran pertahanan membengkak, pabrik senjata bekerja tanpa henti, ribuan pekerja dikerahkan, sumber daya negara dialihkan demi produksi alat perang, seolah-olah masa depan hanya ditentukan oleh kekuatan militer. Diplomasi diukur dari jumlah meriam, bukan kata-kata. Negosiasi antar negara berubah menjadi adu pamer kekuatan, bukan lagi mencari perdamaian sejati. Ironisnya, penumpukan senjata untuk damai justru memicu perang besar. Niat menjaga stabilitas malah berubah menjadi ancaman nyata bagi seluruh dunia. Ini Laksmahalapati, ambisi gila para adidaya, yang akhirnya membawa dunia ke jurang kehancuran. Konsep perang total benar-benar mengubah wajah dunia. Bukan hanya strategi militer yang berubah, tapi seluruh sendi kehidupan masyarakat ikut terdampak. Perang tak lagi urusan tentara saja, melainkan seluruh bangsa, dari anak-anak hingga orang tua, ikut terlibat dalam upaya perang. Pabrik mobil, mainan, bahkan panci dapur, semua diubah jadi pabrik senjata. Setiap sudut kota dipenuhi suara mesin dan aktivitas produksi. Setiap warga, dari insinyur, buruh, hingga ibu rumah tangga, menjadi bagian dari mesin perang raksasa yang tak pernah berhenti berputar. Logika bisnis normal hilang, keuntungan bukan lagi tujuan utama. Yang terpenting hanyalah kuantitas dan kecepatan produksi senjata. Pemerintah mengeluarkan kontrak tanpa batas, jutaan orang direkrut, termasuk perempuan yang sebelumnya tak pernah bekerja di pabrik. Target produksi pun luar biasa, puluhan ribu tank, ratusan ribu senapan, dan jutaan peluru setiap tahun. Negara-negara berubah menjadi pabrik raksasa, di mana seluruh outputnya adalah mesin-mesin perang yang siap dikirim ke medan tempur. Revolusi industri dan teknologi produksi massal jadi kunci. Lini perakitan ala Ford bikin produksi tank dan pesawat super cepat. Suku cadang standar memudahkan perbaikan di medan perang. Kemajuan metalurgi dan teknik pabrik dorong efisiensi. Permintaan tak terbatas dari perang total bertemu pasokan industri modern. Hasilnya, senjata diproduksi dalam skala mimpi buruk. Jumlah alutsista masif bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi juga teror psikologis. Bayangkan musuh tahu lawan bisa produksi ribuan tank tiap bulan, langsung gentar. Parade militer besar-besaran jadi alat intimidasi dan propaganda. Pesan ke dunia, jangan macam-macam. Untuk rakyat sendiri, parade ini membangkitkan moral dan rasa aman. Jumlah senjata jadi bahan bakar semangat juang. Alutsista massal, propaganda visual sekaligus alat perang mental. Semua faktor tadi meledak di Perang Dunia I dan II. Kebutuhan di medan tempur brutal, kerugian besar harus langsung diganti. Perang Parit,
pertempuran tank, dan serangan udara hancurkan ribuan unit tiap bulan. Negara seperti Uni Soviet produksi 100.000 tank, AS hampir 300.000 pesawat. Angka-angka ini bukan pamer, tapi kebutuhan bertahan hidup. Inilah logika perang atrisi, produksi tanpa henti demi kemenangan. Jadi, produksi alutsista gila-gilaan lahir dari ambisi, perang total, revolusi industri, dan kebutuhan psikologis. Era ini tunjukkan kemampuan manusia berinovasi, tapi juga potensi destruktif kita. Angka-angka produksi itu adalah simbol kematian dan penderitaan massal. Sekarang, menurut kalian, ini kejeniusan industri atau kegilaan kolektif? Tulis pendapat kalian di komentar. Belajar sejarah penting, supaya kita tak mengulang kesalahan yang sama.